Kalau misalnya Veronica mempertanyakan kenapa sekarang LPDP itu meminta, mungkin dari gue juga mempertanyakan Veronica, kenapa sekarang pemasang status itu. Halo Sobat Pak Eko, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat walafiat di tengah pandemi ini. Pada kesempatan kali ini, beda seperti biasanya. Sebelumnya kita ngobrolin hal-hal yang terkesan serius ya. Jadi kayak misalnya soal perekonomian dunia lah, kemudian tentang pajak, APBN lah. Pada kesempatan kali ini, kita berdua nih bakalan ngebahas sesuatu yang lebih ringan-ringan aja lah. Apakah itu? Yaitu tentang salah satu award di LPDP, menarik bukan? Nah, itu ringan ya? Ringan daripada APBN Pak. Aduh, pusing deh. Jadi gini, Bay. Saat ini kan lagi rame-ramenya nih tentang Veronica Koman. Jadi Veronica Koman ini dia itu salah satu award di LPDP yang dibiayai oleh pemerintah dan pas sampai sekarang dia belum pulang ke Indonesia setelah lulus ya. Nah, ini menjadi dilema dan menjadi perdebatan saat inilah. Apakah Veronica Koman itu harus mengembalikan uangnya, kemudian kedua adalah punishment apa yang akan diberikan ke Veronica Koman. Dan ini menjadi debat yang sangat panjang di dalam award di LPDP, di dalam sendiri ataupun jadi pembicaraan orang di luar sana. Nah, gini baik, terlepas dari soal hak asasi manusia, kemudian kebebasan berpendapat, kemudian terus juga hak bernegara, ini bakalan kompleks banget nih kalau masukin ranah ini ya, karena ini bakalan banyak sekali ranah ilmu yang harus di-grab dan juga pembahasannya bakal panjang lah. Menurut lo nih, kita mulai dari yang paling ringan dulu, dari kacamata regulasi sendiri, dari kacamata peraturan. Ya kan, itu yang paling dekat kan. Itu menurut lu gimana sih kasus Veronica Koman ini? Oke, kalau menurut gue melihat kasus Veronica, lu minta kaitkan dengan regulasi ya? Regulasi peraturan aja deh. Karena kalau misalnya udah ke hak asasi itu bakal panjang deh. Ya, gue juga pengen nyinggung nih sebetulnya di kasus ini. Gue ngelihat ada dua hal yang berbeda sebetulnya. Yang pertama itu ketika sosok Veronica yang kita lihat sama-sama ya, bahwa dia sangat vokal, sangat kritis kepada pemerintah, kemudian sangat pro terhadap HAM dan seterusnya, itu banyak pihak yang mendukung hal itu. Yeah. Nah, kalau gue pribadi ketika ada orang-orang ya atau aktivis-aktivis yang memang sedang memperjuangkan HAM, sedang memperjuangkan isu-isu yang terkait dengan kemaslahatan banyak orang, itu adalah hak dari setiap orang gitu, terlepas dari isunya itu apa gitu. Karena kan kita kan harusnya berbeda di negara demokrasi macam Indonesia ini, ketika kita berbeda itu adalah sesuatu hal yang wajar gitu ya, dan hak berpendapat itu dilindungi, dan hak berpendapat itu dilindungi gitu. Tapi gua nggak mau masuk ke dalam ranah yang lebih jauh nih, ketika kita udah sepakat di situ. Kita sepakat bahwa apakah sosok Veronica ini sedang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat atau apa, itu gue tidak kesana. Tapi yang kita harus sama-sama dukung itu adalah ketika setiap orang itu punya hak berpendapat. Ya sama seperti channel Melek APBN ini gitu ya. Ini channel yang kita bangun bareng-bareng gitu ya, dan ini adalah satu aspirasi kita yang kita sampaikan juga ke pemerintah. Itu yang perlu dicatat dulu sebetulnya, gitu ya. Kita dan kita harus sama-sama, nggak harus sama-sama sih. Terserah lu mau sepakat juga atau enggak sama gue gitu ya. Yang jelas gue sangat mendukung upaya setiap orang itu dalam menyampaikan pendapatnya dan memperjuangkan apa yang mereka yakini itu baik gitu, selama tidak merugikan orang lain ya gitu. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan lo terkait dengan regulasi. Nah, case-nya Veronica itu tadi ya, satu sosok beliau yang aktivis dan seterusnya, dan yang kedua itu adalah bahwa dia ini adalah penerima beasiswa LPDP. Sama kayak kita. PK berapa? PK 4. Ketua nih, PK 35. PK 35, iya. Jadi di
gue sejujurnya lupa ya di kontrak gue itu apakah ada pasal-pasalnya itu kan udah lama banget kan, gue 2013, lu juga pasti udah lupa lah ya. Tapi yang gue ingat betul di pasal gue itu adalah salah satu di pasal gue itu adalah menyebutkan bahwa kita semua itu ada kewajiban untuk pulang. Dan gue ingat banget pas lagi itu kita dijelaskan gitu ya bahwa kita pulang tuh sebetulnya terserah mau kita contribute di public sector macam pemerintahan jadi PNS atau tenaga ahli di kementerian, atau kita bekerja di private sector gitu, atau misalnya kayak di perusahaan-perusahaan swasta nasional gitu ya, atau kayak misalnya lu di startup gitu, itu terserah kita gitu ya. LPDP tidak membatasi itu, yang jelas kita pulang. Itu yang gue ingat. Nah, case Veronica itu gue ngelihat gitu ya, dan gue confirm langsung dari pihak LPDP-nya. Memang di kontrak yang sekarang ini itu klausalnya itu lebih detail gitu. Jadi ada pasal yang menjelaskan lebih detail bahwa ketika seseorang itu awardee itu diwajibkan untuk kembali ke tanah air. Diwajibkan untuk kembali ke tanah air. Terus kemudian apabila ada sanksinya ketika dia tidak kembali ke tanah air, sanksinya adalah bahwa dia harus mengembalikan sebesar 100% dari yang dia terima. Bukan allowance bulanannya ya gitu. Kayak di UK itu kan allowance bulanannya 1.300 terus dikali 12 berarti berapa? Banyak lah. Ya banyak lah ya gitu. Tapi plus sama SPP-nya gitu ya, sama uang. Jadi in total ya. In total gitu. Itu harus dikembalikan. Jadi secara 100% itu gitu. Itu ada di panduan buku LPDP, terus kemudian ada juga di kontrak. Di kontrak ada juga. Gitu. Jadi benturan regulasi itu yang sebetulnya harusnya orang-orang tuh concern ke sana gitu. Oh mungkin, tapi sorry, ini gua luruskan. Kalau ada yang memang tertarik untuk membahas isu itu silahkan. Tapi itu bukan ranah gua ya untuk membahas untuk kita ya. Cari aman. Gua mau cari aman. Iya. Jadi kalau sebenarnya kalau saya di kontrak itu kalau gua nggak salah ya, Bay, itu 2N+1. 2N+1. Misalnya nih gua itu 2 tahun di Belanda, jadi gua harus 5 tahun di Indonesia. Nah, memang sih menjadi perdebatan apakah itu di Indonesia itu menjamin kita untuk berkontribusi. Bisa jadi di luar negeri lebih berkontribusi, tapi itu bukan menjadi ranah kita karena itu sangat debatable. Tapi betul. at least nih yang gua fahamin ya. Gua mungkin pragmatis banget. At least kalau lu pulang, lu udah berkontribusi. Kontribusi lu apa, tau nggak? Kalau pulang apa? Apa tuh? Bayar pajak. Oh iya. Ya, kalau lu di luar itu ya ada misalnya yang kontribusi di luar, misalnya ke PBB ataupun ke lembaga lembaga internasional yang support atau merepresentasikan Indonesia, itu bisa aja gitu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan, Bay. Ada beberapa yang emang ke swasta, ya niatnya ya cuma ingin karirnya maju aja gitu, ya kan. Nah, please orang itu bisa berkontribusi di Indonesia, dan at least nih, kalau saya ngomong kontribusi, at least dia bayar pajak. Itu sih yang topik pajak itu saksikan di episode awal kalau pajak itu gitu. Nah ini menarik, Bay. Kan dia kan berarti harus balikin 700 juta. Dan ada statementnya Veronica, kenapa harus sekarang? Jadi dia itu mempertanyakan kenapa, mungkin lebih ekstrimnya, kenapa harus gue? Gitu. Kenapa harus Veronica? Veronica mempertanyakan itu. Dan ini sudah keluar di press release-nya LPDP bahwa sebenarnya Veronica adalah satu dari 6 orang yang ditagih. Jadi ya ini statementnya dari LPDP ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan statement itu, jadi sebenarnya bukanlah kasusnya Veronica bukanlah hal yang spesial. Kalau misalnya dirunut dari statementnya LPDP lah. Menurut lu gimana, Bay? Nah, artinya ya gue juga sempat baca tuh press release-nya LPDP gitu. Artinya ada 5 orang lainnya yang one prestasi seperti Veronica, artinya nggak pulang dan harus mengembalikan uang gitu. Dan setahu gue juga ketika gue confirm sama LPDP bahwa ada juga yang ketika dikeluarkan surat itu akhirnya mereka pulang karena tidak sanggup untuk mengembalikan 100% dari total yang mereka terima gitu. Jadi bahwa memang Veronica itu bukan orang satu-satunya yang diincar dalam tanda kutip ya oleh LPDP itu benar adanya gitu. Karena gue juga pernah mendengar dari bahasanya korban atau pelaku lainnya yang tidak berkenan untuk mengembalikan uang sehingga ya mereka lebih memilih untuk pulang. Tapi sekarang pertanyaannya adalah
timingnya mungkin tadi kan pertanyaan lu lebih ke timingnya kenapa saat ini kasus Veronica ini tercuat. Sejujurnya gue juga nggak paham ya kenapa akhirnya sekarang kok rame lagi ini gitu. Karena yang gue pahami meskipun ini udah di counter katanya sih sama Veronica gitu ya. Karena yang gue pahami itu sebetulnya dari beberapa bulan yang lalu Veronica memang sudah diminta untuk mengembalikan uangnya gitu dan beliau baru mengembalikan berapa 60 juta ya, sekitar jadi 60 juta. Di beritanya itu dari Veronica nge-state bahwa dia itu mencicil 12 kali. 700 juta itu dicicil 12 kali dan baru sekali nih yang dibayar. Gue jadi mempertanyakan dia sudah bayar sekali, ya kan? Kenapa mempertanyakan yang untuk yang kedua kali dari Veronicanya? Seharusnya dia meraise isu ini waktu pertama kali, meskipun dari statement dari Veronica dia tuh dipaksa. Yang kedua ini juga kan dipaksa juga kan? Ya bener gak? Nah sekarang pertanyaannya adalah waktu dipaksa pertama kali kenapa tidak nge-raise isu ini gitu loh? Ya berarti kan gue merasa ini ada apa ya? Ada kalau misalnya Veronica mempertanyakan kenapa sekarang LPDP itu meminta, mungkin dari gue juga mempertanyakan Veronica kenapa sekarang memasang status itu. Oke, dari lo gimana? Kalau menurut gue juga kalau gue bertanya juga nih, mengapa dia merasa bahwa Veronica ini dipaksa gitu? Atau dirinya merasa spesial mungkin? Atau dirinya merasa spesial. Mungkin dirinya merasa spesial udah tercounter dengan tadi ya, bahwa dia tuh tidak satu-satunya. Tapi mempertanyakan bahwa kenapa dia dipaksa, kan maksud gue gini deh, kembali ke letter of guarantee yang kita pegang deh, kontrak kita dengan LPDP gitu. Ya kayak contohnya misalnya deh, lo lamar zaman dulu ya, kan kalau lo jadi MT di sebuah perbankan gitu kan, lo kan diminta untuk serahkan ijazah lo. Kerja dinas lah. Jadi lo suruh naruh ijazah lo dan lo nggak boleh resign dan kurun waktu 5 tahun misalnya gitu. Kalau lo resign dalam waktu 5 tahun, lo harus mengembalikan uang itu. Nah kan case-nya banyak tuh dulu yang resign tapi akhirnya dia cari uang untuk balikin ini gitu, karena itu wajar, orang dikontrak di awal begitu gitu. Dan sama sebetulnya dengan case LPDP ini gitu, bahwa LPDP meminta kembali uang itu adalah karena itu memang sudah ada di kontrak itu gitu. Dan case-nya kan adalah bahwa Veronica itu tidak kembali ke Indonesia gitu. Itu sih tak. Oke. Jadi sebenarnya secara kontrak juga Veronica menyalahi aturan ya. Secara kontrak iya. Dan kewajiban itu adalah hal yang lumrah. Hal yang lumrah terlepas dari apa kegiatannya Veronica saat ini. Yes, betul. Ini gua highlight. Konten ini konten ini tidak akan ada kalau Veronica sudah melunasi dan selesai case-nya. Jadi perkara nanti ada keributan mengenai isu-isu HAM segala macam itu, kita nggak akan ada konten itu. Tapi konten ini ada karena case yang mengenai pengembalian uang aja gitu. Sebenarnya kalau pengembalian uang udah selesai, case close kan. Case close selesai dari kita. Dan menurut gua ya, dari LPDP juga bilang bahwa itu hanya 6. Menurut gua itu angka yang pesimis sih. I see. Menurut gua jujur aja, itu menurut gua angka yang pesimis. Let's say kalau misalnya kita ngomong statistik, error rate itu sekitar 5%. Kita ada berapa? Ada Wordy ada sekitar 20.000, ya kan? Misalnya kita ambil 5% dari 20.000, berapa itu, Bay? Hitung, Bay. Nih, gua lupa. Satu orang misalnya 700.000 lah. 700 juta. Kalau ada 5%-nya dari 20.000 itu sekitar 1.000-an. Iya. Gue jadi jelek matematikanya. 700 juta 700 miliar dikali 1.000. Iya. 700 miliar. Sekitar 700 miliar uang yang kembali ke Indonesia, ke negara gitu. Nah sebenarnya gue gini, ini berhubung kita namanya melek APBN gitu kan, di sumber penerimaan negara itu kan ada variasi ya. Di konten awal-awal kita bahas mengenai penerimaan negara pajak gitu ya. Tapi ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Di press release itu setahu gue ya, atau gue nggak tahu apakah surat mandat dari LPDP atau dari Kementerian Keuangan, yang jelas DJPN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN itu diamanatkan untuk istilahnya menangani uang-uang penalti dari
uang prestasi dari award di LPDP yang nggak balik gitu. Karena apa? Karena itu akan menjadi sumber penerimaan negara juga loh gitu. Nah lu bayangin tadi lu hitung-hitungan lu statistik lu 5% yang error gitu ya, yang akhirnya dia nggak kembali gitu. Nah kalau itu benar-benar serius dikejar gitu ya oleh LPDP gitu ya. Tahu gue LPDP tuh pakai sistem whistleblower juga nih, kalau misalnya lu gue tahu ada award yang nggak pulang itu bisa diadukan gitu. Cuman lu melakukan itu nggak? Gue sih enggak. Nah cuman ya kan gue juga nggak tahu ada yang nggak stay atau enggak gitu ya. Cuman kalau misalnya bayangin aja kalau LPDP berhasil mengejar 1.000 orang yang melakukan pelanggaran, let's say case-nya memang segitu, ya ada 700 miliar. 700 miliar yang masuk ke kas negara. Ujung-ujungnya uang itu buat apa? Ya buat pengelolaan pemerintah, buat pembangunan. Bisa buat desa-desa. Bisa buat dana desa. Buat dana desa. Bahas itu gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak gitu, memang masih debatable. Lu tuh balik atau enggak? Gue juga sebagai orang kalau misalnya ngelihat dari hak asasi, kemudian ngelihat dari dari faktor lain, misalnya kalau misalnya di luar itu lebih bisa memberikan impact pada Indonesia, ya oke aja gitu ya kan. Tapi the one thing is, saat kita tanda tangan, kita secara sadar bahwa kita sudah menandatangani itu. Kalaupun menurut kalaupun kita tidak sesuai dengan kontrak itu, kita harus obrolin dengan pihak kedua. Pihak pertama kan kita, pihak pertama LPDP. Pihak pertama LPDP dan kita pihak kedua. Pihak kedua harus. Jadi gue ngerasa bahwa kita harus ngobrol sama pihak pertama bagaimana jalan tengahnya gitu. Ya kan, kalau memang misalnya kita ingin berkarya di luar Indonesia. Itu sih menurut gue. Jadi sebenarnya biar fair juga. Biar fair juga, dan gue juga nemuin beberapa case itu emang dia kerja di luar dan sudah mendapatkan izin dari LPDP, sepengetahuan gue. Ya mungkin itu juga yang bisa diambil jalan tengah. Itu ada klausalnya kok, setahu gue. Jadi kalau misalnya lo ingin berkarir di luar, kalau ada ACC dari LPDP itu diperbolehkan juga. Sah aja sebenarnya. Contoh kayak misalnya lo mau studi S3 lanjut gitu, mungkin dengan beasiswa dari kampus setempat gitu ya, lo lapor aja ke LPDP gitu bahwa case-nya lo mau melanjutkan studi S3 gitu. Ya mudah-mudahan dari pihak LPDP juga tidak mempersulit ya gitu. Ya intinya sih kita be fair aja. Apa yang ada di kontrak kita ikutin gitu. Mungkin terlihat kaku ya, tapi ya again, kita ini sekarang mau kita coba runut satu-satu nih permasalahannya. Secara kontrak udah clear bahwa dari VK ini tidak dibenarkan apa yang telah dilakukannya. Nah, menurut kalian nih, kalau misalnya dari aspek hak bernegara, aspek bebas berpendapat, dan aspek HAM, menurut kalian kayak gimana? Tuliskan di kolom komentar, kita nanti bisa bahas di situ, karena diskusi ini nggak akan berakhir, dan memang pasti ada titik tengahnya. Gue yakin pasti ada titik tengahnya. Nah, kalian bisa kontribusi di kolom komentar. Gitu sih dari gue, Bay. Mungkin dari lo ada penutup, Bay? Kalau gue mau menarik lagi ke poin pertama gue terkait dengan kebebasan berpendapat. Itu Melek APBN sangat mendukung siapapun yang mau berpendapat, berekspresi, selama itu tidak harmful sama orang lain gitu ya. Dan juga kan sebetulnya yang mengerikan itu adalah kadang-kadang gitu ya, komentar-komentar netizen yang intimidating, yang ketika berseberangan pendapatnya itu akhirnya mengintimidasi yang lainnya gitu, sehingga argumen yang harusnya dibangun itu nggak kelihatan gitu, malah perilaku intimidatifnya yang malah menonjol di situ gitu ya. Sebaiknya kita menghindari hal-hal seperti itu gitu. Jadi kita lepas dari isu ya mengenai sosok Veronica Koman yang pro HAM dan sebagainya itu gitu. Nah sekarang kita fokus, konten ini hanya fokus pada part 2, poin 2 yang itu mengenai pengembalian dana gitu. Karena itu buat mereka APBN terutama gitu ya, masyarakat juga harus paham bahwa sumber penerimaan negara itu banyak, dan salah satunya ada non pajak dan penerimaan negara PNBP bukan pajak, itu bisa berasal dari sini gitu. Dan fair-fair aja kalau misalnya tadi kata Hatta, lo mau rasa bahwa kontribusi lo akan lebih besar di luar negeri gitu ya. Misalnya Veronica merasa bahwa kontribusi dia akan lebih besar ketika dia menetap di Australia, itu adalah hak beliau gitu. Asalkan beliau bertanggung jawab
untuk menjalankan kewajibannya dengan mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan oleh LPDP ini, gitu, oleh negara lah sebetulnya gitu. Jadi kayak ini aja, kita be fair aja, dalam melihat isu ini gitu. Itu aja sih gue. Karena seringkali kita itu mengkritik pemerintah atau mengkritik pejabat tidak konsisten dengan apa yang ditulis dan apa yang diomongkannya oleh kita. Ya, pejabat ngomong apa, kelakuannya ngomong apa. Oke. Kritik. Kritik. Dan mungkin kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Betul. Oke, itu aja dari Pak Eko kali ini. Ketemu lagi di edisi selanjutnya. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Kita nggak kompak kan sih? Masuk Pak Eko.